Oke, shalom, selamat pagi semuanya. Kita bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Pagi hari ini kita boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Kita bersyukur, kita berterima kasih pada Tuhan. Kita boleh sehat hari ini, kita tetap kuat, dan kita boleh menikmati setiap kebaikan dan kebajikan serta kemurahan Tuhan di sepanjang hidup kita. Waktu pagi hari ini kita mau datang menghampiri tahta kasih karunia Tuhan dengan hati yang bersyukur, hati yang menyembah pada Tuhan. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu pagi hari ini. Kami bersyukur karena Engkau baik bagi kami. Engkau sungguh baik bagi kami. Engkau sangat baik dan tiada berkesudahan kasih setiamu dalam hidup kami. Kami bersyukur buat pemeliharaanmu yang sempurna. Kami bersyukur buat penyertaanmu yang ajaib di dalam hidup kami. Waktu pagi hari ini bersama-sama kami datang menghampiri tahta kasih karunia-Mu. Biarlah hati kami melimpah dengan ucapan syukur dan mulut kami penuh dengan pujian pengagungan kepada-Mu. Sebab Engkau baik bagi kami. Naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan bapa kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku naikkan syukur, ku naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan nama-Mu selalu, kemuliaan hanya bagi-Mu. Terpujilah nama-Mu. Kami naikkan syukur, ku naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur bagi-Mu, ku tinggikan nama-Mu selalu, kemuliaan hanya bagi-Mu. Terpujilah nama-Mu. Sekali lagi katakan, ku naikkan syukur, ku naikkan syukur padamu Yesus,
Hallelujah.
Engkau baik Tuhan, Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik, Engkau selalu baik, selamanya Engkau baik. Kami sembah, sangat baik Tuhan. Haleluya, haleluya. Terpujilah namamu, tiada yang lain, hanya Engkau yang layak dipuji, layak disembah, sebab Engkau Allah. Engkau kota benteng kami yang teguh, Engkau kubu pertahanan kami, Engkau perlindungan kami. Kami aman di dalam-Mu Tuhan, kami tenang bersama-Mu. Haleluya, 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 haleluya. Engkau dahsyat, Engkau hebat, Engkau yang sanggup melakukan segala perkara. Tiada yang mustahil bagimu, tiada yang sukar bagimu Tuhan. Kami sembah, kami sembah. Terpujilah namamu, Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Sebab hanya Engkau yang layak dipuji, sebab hanya Engkau yang layak disembah. Kami bangga punya Allah yang seperti-Mu.
Kami bersyukur Engkau yang memelihara kami, Engkau yang menyertai kami, Engkau yang melindungi kami, Engkau yang menjagai kami. Kami tak pernah sendirian, sebab Engkau selalu ada dalam hidup kami. Haleluya, haleluya, mulialah nama-Mu. Kami sembah, kami sembah, kami sembah Engkau. Kami puji, kami muliakan nama-Mu. Haleluya, 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 haleluya. Kami mau terus tinggal di dalam-Mu, sebab kami aman di dalam-Mu, sebab kerajaan-Mu kerajaan yang tak tergoncangkan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah nama-Mu, Yesus. Sebab sungguh hanya dekat Engkau kami tenang. Sebab itu kami mau terus tinggal di dalam-Mu. Sebab Engkau yang menjagai dan menuntun langkah kami. Haleluya. Hanya
bersama-Mu Tuhan. Engkau yang menyertai di setiap langkah hidup kami. Engkau yang melingkupi dan menaungi kami dengan kasih-Mu, memagari dengan kasih setia-Mu, dan Engkau nyatakan pertolongan-Mu tepat pada waktunya bagi kami. Sungguh kami tenang di dekat-Mu, kami aman di dalam-Mu Tuhan. Sebab kami bersyukur dan kami bangga punya Allah yang seperti ini. Engkau menjadi Bapa bagi kami, sebab Engkau melayakkan kami, Engkau berikan kami hak menjadi anak-anak-Mu, karena kasih-Mu, karena anugerah-Mu, yang kami terima di dalam Yesus Kristus Tuhan kami, yang mati di kayu salib menebus hidup kami, menghapus dosa-dosa kami. Untuk kami bersyukur, kami berterima kasih. Dan biarlah semakin hari kami semakin serupa dengan Engkau, seturut dengan gambar dan rupa-Mu, yaitu berpadanan dengan firman-Mu. Sebab firman-Mu adalah pribadi-Mu. Sebab kami mau hidup sesuai dengan firman-Mu. Waktu pagi hari ini kami buka lagi hati kami untuk firman-Mu. Roh Kudus, tolong kami untuk mengerti, untuk kami memahami firman-Mu, sehingga kami percaya firman-Mu dan kami melakukannya dalam hidup. Kami sambut firman-Mu dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin, amin. Oke, Om Buyung silakan. Selamat pagi semua. Pagi. Pak terasa sudah mendekati hari Minggu. Saya bersyukur, kita semua harus bersyukur karena diberi kesehatan hingga pagi ini. Akhir-akhir ini banyak yang batuk, pilek, termasuk saya. Sudah hampir 1,5 bulan sampai hari ini suara serak hilang, timbul. Ke dokter sudah berapa kali, kita sama-sama berdoa agar kita terus diberi kesehatan. Oke teman-teman, pagi ini kita akan lihat membaca firman Tuhan, kita berdoa. Tuhan terima kasih buat pagi ini Tuhan, biarlah lewat kebenaran firman-Mu pagi ini, kami pribadi lepas pribadi masing-masing boleh mendapatkan sesuatu yang baru Tuhan, lewat firman-Mu pagi ini Tuhan. Berbicaralah kepada kami pribadi lepas pribadi Tuhan. Terima kasih Tuhan dalam nama Yesus. Amin. Pagi ini kita baca di 1 Timotius 5 ayat 1 dan 2. Begitu Pak Eri WA saya lihat ayat ini cukup singkat, padat, tapi saya lihat sangat jelas. Saya baca berulang-ulang hingga pagi ini saya akan bacakan mengenai saudara-saudara seiman. Janganlah engkau keras terhadap orang yang tua, melainkan tegurlah dia sebagai bapa. Tegurlah orang-orang muda sebagai saudaramu. Perempuan-perempuan tua sebagai ibu dan perempuan-perempuan muda sebagai adikmu dengan penuh kemurnian. Nah, dari dua ayat ini ada dua hal yang saya dapat untuk saya pribadi. Di sini saya lihat ini Rasul Paulus memberikan nasihat untuk Timotius bahwa sebagai yang lebih muda untuk menegur yang lebih tua, kita harus punya cara atau etika gitu. Terkadang saya pribadi itu ngomong sama orang yang lebih tua, kita nggak lihat lagi kastanya gitu, karena sudah terbiasa. Terus untuk kita hadap timur juga kadang kalau saya di kalangan umum, terutama di gereja ya saya lihat ya, mungkin seperti Pak Heri yang lebih muda,
Kalau ada yang lebih tua itu rasanya kalau ada mereka melakukan kesalahan, menegurnya mungkin agak sungkan karena kita ada timur kan. Jadi di sini saya luar biasa, saya di Alkitab itu lengkap gitu. Kita diajarkan cara menegur gitu. Saya pribadi sampai hari ini itu terus terang terus belajar. Kadang bisa lupa gitu, nyelekit ngomong. Sampai hari ini saya terus belajar. Beberapa hari lalu juga saya ngalami gitu. Eh, Pas di mobil dengan istri saya ngobrol, ada satu ketika saya terbersit, saya ngobrol sama dia. Aduh, saya bilang anak sini kok, karena minggu lalu kan mamanya ke Jakarta kan. Jadi ada anak saudara dekatnya itu yang mereka ke sana itu nggak nggak mau ladenin gitu loh. Padahal mamanya ke sana tujuan mau lihat saudaranya karena lama nggak lihat gitu. Cukup lama menghilang lah. Jadi pada saat mamanya liburan ke Jakarta, ya Li ingatin, kamu harus ketemu ini ya yang lebih tua dari kamu. Nah ini lebih muda ini dari mamanya untuk level gitu loh. Jadi di situ malam itu saya bahas satu perikop gitu kan. Tapi istri saya berondong saya dengan 3 perikop gitu. Saya terluka, tapi ya firman Tuhan ingatkan saya. Pas minggu kan eh, dengar khotbah itu saya diberkati sekali gitu. Tapi itu benar-benar saya alami. Begitu saya diberondong 3 perikop, nah seperti itulah dosa saya. Begitulah Tuhan mengampuni saya. Saya diingatkan kembali gitu loh. Jadi ya akhir-akhir ini selama saya vakum on off ibadah itu ada satu kekeringan rohani gitu. Tapi pada saat ini saya mulai 2 bulan ini mulai beribadah aktif, ada satu kerinduan setiap hari kami Jumat, Sabtu, Minggu, saya ada satu kerinduan untuk timbul seperti kasih mula-mula saya untuk ke gereja gitu. Jadi itu yang saya alami gitu. Hal pertama. Dengan mama saya juga saya diingatkan kembali, ya kan. Padahal saya selalu mengajarkan orang, saya tidak bisa merubah orang yang ada di sekeliling saya, termasuk istri, anak, karyawan, atau teman-teman atau siapapun. Tetapi saya bisa merubah diri saya pribadi untuk menerima mereka apa adanya, seperti Tuhan menerima saya. Jadi itu saya alami gitu. Jadi seperti Pak Heri, saya selalu ingat Pak Heri bilang, firman Tuhan kita selalu dengar dan berulang-ulang. Nah, minggu lalu pada saat ibadah, itulah pencerahan yang saya dapat itu. Pendeta itu berbicara kembali, saya dapat pencerahan. Oh ya, saya diingatkan kembali. Makanya ajaibnya firman Tuhan, setiap hari kita baca, pribadi lepas pribadi, tetapi yang kita dapat itu enggak sama, sesuai dengan kebutuhan kita. Itu hal pertama yang saya dapat pagi ini. Hal kedua yang saya dapat di dalam menegur, terutama ya yang saya lihat di sini untuk orang yang lebih muda ya. Kalau tadi yang lebih tua, ini yang lebih muda. Saya alami dulu sebelum mengenal Tuhan, saya menegur anak itu kasar sekali gitu loh. Sekalipun selalu ngomong, saya menegur mereka kan untuk kebenaran, benar untuk kebenaran. Tetapi kalau kita atau saya pribadi menegur orang sehingga orang itu terluka, nggak ada faedahnya, sama sekali nggak ada gunanya gitu. Malah kalau dia nyelekit ya dua-duanya sama-sama terluka. Itu hal kedua yang saya dapat. Jadi di sini Tuhan ingatkan pagi ini kepada saya, pada saat saya berbicara dengan orang yang lebih tua, hormatilah mereka. Pada saat saya berbicara dengan yang lebih muda, hargai mereka. Nah, tujuan menegur itu ya untuk mengoreksi,
dan membalikkan mereka ke track yang benar sesuai dengan firman Tuhan. Jadi menegur di sini yang saya dapat itu saya harus bukan untuk mencari kesalahan mereka seperti masa lalu yang saya lakukan untuk karyawan saya, tetapi tegurlah mereka dengan kasih sehingga mereka tidak terluka. Nah, pagi ini menegur dengan kasih ini saya dapat di Matius 7 ayat 12. Saya akan bacakan. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jadi, kalau kita tidak mau orang menegur kita dengan kasar atau dengan sembrono, ya perlakukan itu kepada orang lain gitu loh. Nah, dua hal itu yang saya dapat Pak Heri. Mungkin saya percaya juga teman-teman yang dapat sesuatu yang lebih dahsyat lagi, mungkin kita bisa sharing. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Oke, terima kasih untuk sharing firman Pak Boyong pagi hari ini. Karena seperti Pak Boyong katakan, ayat-ayat ini jelas, dan seperti juga hari Minggu kemarin Pak Elsi katakan setelah akhir khotbah, tinggal praktek. Nah, dari apa yang Pak Boyong sampaikan dan dari apa yang saya dapat dari ayat ini, ya jelas Tuhan mau mengajar kita hari ini. Kita ini menjadi orang yang bijak dan cakap menempatkan diri ketika kita berhadapan dengan orang lain. Siapapun itu, kan setiap orang itu berbeda-beda. Tentu dalam konteks ayat ini kalau orang yang lebih tua atau orang yang lebih muda. Nah, bukan saja ini bicara tentang kita perlakukan seperti bapak atau seperti ibu, tapi bahkan yang seperti Pak Boyong tadi katakan, yang memang kadang real, yang sering kali kita hadapi tiap-tiap hari itu, yang memang mungkin orang tua kita, ya kalaupun yang sebaya itu mungkin ya pasangan kita, atau yang lebih muda itu ya anak-anak kita, itu yang paling sering kita ketemukan setiap hari, bahkan di sekeliling kita. Nah, hari ini kita diajar bagaimana, yuk kita menjadi orang yang bisa menguasai diri, kita bisa mengendalikan hidup kita ketika di tengah-tengah situasi yang harusnya membuat kita emosi. Kan seperti yang Pak Elsit juga katakan, yang mungkin juga Bapak Ibu alami ketika ngadepin orang yang lebih tua dari kita ini, kadang mereka rasanya mau cerewetin kita, merasa paling benar, terus suka-suka. Nah, bagaimana kita bersikap bijak menghadapi mereka. Bahkan dengan orang-orang yang di bawah kita. Kita pikir kan kita merasa seperti orang tua tadi. Nganggap yang muda itu, wah. Nah, tapi firman Tuhan hari ini mengajar kita untuk yuk kita tahu kita ini sedang berhadapan dengan siapa. Dan kata kuncinya di kata terakhir dari ayat ini adalah kemurnian hati. Nah, makanya balik-balik ujungnya kan fokusnya di hidup kita sebenarnya Bapak Ibu. Bagaimana kita bisa menguasai diri kita supaya hati nurani kita ini tetap murni baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan manusia. Karena saya percaya ketika hati kita tulus, hati kita murni, bukan dipenuhi dengan emosi, maka kita akan bijak dan cakap menempatkan diri dengan siapa kita sedang berhadapan. Mau lebih tua, lebih muda, kita akan cakap. Nah, jadi itu yang firman Tuhan ajarkan sih. Selain dari contoh-contoh yang Pak Boyong tadi katakan tentunya. Nah, saya percaya Bapak Ibu tentu juga punya pengalaman yang boleh sharing pagi hari ini, atau memberi contoh dan inspirasi bagaimana Bapak Ibu menghadapi situasi-situasi dengan orang-orang seperti kategori yang firman Tuhan katakan. Tentu khususnya kalau engkau hari ini tinggal satu rumah dengan orang tuamu. Nah, bagaimana engkau menghadapi orang tua, atau sedang anak-anakmu masih tinggal satu rumah denganmu, dan bagaimana menghadapi mereka. Oke, silakan Bapak Ibu, saya beri kesempatan bagi Bapak Ibu boleh cerita untuk saling menolong dan menginspirasi satu dengan yang lain. Silakan Bapak Ibu, saya berharap yang tutup video ini bukan karena tidur semua. Oke, siapa yang mau sampaikan sesuatu?
Atau semua sedang merenung, ngadepin mama seperti apa, ngadepin bapak seperti apa, ngadepin anak seperti apa. Simon atau Hengki atau Ibu Dorcas mau tambahkan yang hari-hari ini menghadapi orang tua, bagaimana respon hari ini? Ya, selamat pagi semua. Hari ini memang firman Tuhan begitu baik ya, mengingatkan kita kembali. Kalau saya sih memikirkan begini, semua kita dari anak-anak kembali jadi orang tua, dan apa yang menjadi peringatan buat saya bahwa apa yang waktu kita muda sampai tua, ya kan, itu yang harus kita pahami, ya kan. Cara ya kadang-kadang memang orang dominan, kadang-kadang istri saya juga mengingatkan saya, tolong kalau berkomunikasi bahasanya itu jangan terlalu keras, ya. Ya inilah kita perlu namanya kalau suami istri saling mengingatkan. Ya pagi ini juga istri saya bilang, ayo papi, ya kan, orang tua kasih jangan. Memang sebagai orang tua tuh saya rasakan kita harus banyak berhikmat. Ya, apalagi menghadapi hari-hari anak muda yang dunia katakan semakin hari semakin mencintai diri sendiri kan. Nah, keegoisan itu mulai timbul. Tapi bagaimana kita harus ekstra. Ya, dulu kalau kita renungkan papa saya, mama saya tidak sulit ngajar saya. Ya, sampai hari ini saya masih ingat pesan-pesan kebaikan mereka, ya kan, dan kita hari ini pun jadi. Tetapi anak-anak sekarang, ya kita ngomong kadang-kadang dianggapnya, ay orang tua ini udah kolot dan sebagainya. Maka disinilah saya selalu mau berulang-ulang dan bagaimana menempelkan diri kita lebih banyak waktunya kepada mereka, supaya kita mengingatkan ya, satu, bahwa ingat kalian pun akan jadi tua, ya. Mungkin selama kita menjadi orang tua ada kekurangan, itu pasti. Tapi kekurangan itu jangan kita lihat sebagai kekurangan, tapi itulah sebagai anak kita harus berusaha. Kekurangan orang tua kita jangan kita tiru, tapi kelebihan dia yang kita ambil. Itu untuk orang tua. Untuk saudara, memang ya kadang-kadang hidup ini penuh dengan romantikanya. Jadi saya rasa yang penting saudara itu seperti air yang mengalir, tidak pernah putus untuk tidak pernah pisau setajam apapun tidak akan bisa memutuskan itu. Jadi saya harus berusaha juga belajar bagaimana ya kan. Kita tidak bisa menyenangi semua orang, ya. Tapi kita berusaha membawa nilai Kristus, ya. Jadi patokan kita adalah, apalagi kita koramdeo tiap pagi ini kan paling sedikitnya kalau satu hari itu 10% aja yang kita dapat lama-lama, ya kan, itu akan menjadi 1000. Ya kan, 1000 bisa jadi 10.000. Seperti Harry, ya kan, sudah ngelotok, ya. Kalau kita nih ya semakin sedikit belajar. Saya melihat di sini terus terang aja, firman Tuhan ini sangat ya mengajar kita. Mungkin kalau kita baca sendiri, kita hanya baca. Tapi kalau kita koramdeo ini, ada yang udah baca ngajari kita, ya kan, kita pelan-pelan ya, apalagi menghadapi Pentium 1 seperti saya. Udah sangat lemot menerimanya. Tapi saya bersyukur ya kan setiap pagi ya kan, ya dengar kesaksian Buyung bagaimana ya kan. Jadi saya juga diberkati, saya juga belajar. Maka saya katakan kepada saudara-saudara saya semua, apapun ya kan masalah itu tetap ada. Tapi bagaimana kita meresponin. Karena jangankan apa namanya saudara, ya kan, adik beradik aja, ya kan, kita masih kadang-kadang satu ayah satu ibu pun bisa, ya kan, berbeda. Tetapi yang bagaimana, ya kan, supaya kita jadi kuat,
Karena ada nilai Kristus. Maka kalau nilai Kristus kita ya kan jalankan, pasti semua aman. Jadi jangan bilang menurut saya benar. Itu menurut kamu tidak salah. Menurut si B juga begini ya tidak salah. Saya selalu sekarang tidak mengatakan kamu tuh salah. Enggak. Tidak ada manusia mau bikin salah. Tapi kekeliruan terjadi karena nilai ya. Ekspektasi. Nah, kadang-kadang ada ekspektasi tinggi seperti isi saya. Kalau di dalam kamar itu, kalau udah buka lemari, tidak boleh lemarinya ada celah. Harus tutup rapat. Ya kan? Nah, saya tanya, kenapa harus tutup rapat? Dikit-dikit enggak apa? Enggak enak dilihat. Nah, itu kan ekspektasinya dia. Ya kalau saya yang penting tutup aja, ya kan? Tapi apa? Di sini kita sering belajar, ya kan? Ya, firman Tuhan katakan besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesama. Jadi hidup suami istri itu kalau bisa kita renungkan, kita nikmati begitu nikmat, ya. Jadi kalau ada yang apa konflik sama istri itu biasa, tapi konfliknya nggak bisa sampai terjadi kebakaran. Karena kita ada NCB-nya, firman Tuhan NCB kita, ya. Kalau dia mau konser mau terbakar, NCB-nya turun, ya. Nah, jadi disitulah yang saya dapat pagi ini, ya. Jangan kita sampai membuat suasana atau gimana pun meskipun bisa terjadi, bukan tidak bisa terjadi ya, karena iblis begitu cerdik, ya, untuk begitu licik ya, begitu licik untuk menjatuhkan kita. Jadi bagaimana kita juga harus cerdik yang Tuhan ajarkan supaya kita menang. Ya, itu dari saya. Demikian, yang lain silakan. Tuhan memberkati. Oke, terima kasih Pak Simon untuk sharing kesaksian-kesaksian, contoh-contoh praktis. Bapak Ibu yang lain ada mau cerita? Tapi yang pasti firman Tuhan ingatkan, kalau engkau masih tinggal sama orang tua, masih punya orang tua, jangan keras-keras kata firman Tuhan. Kadang kita ini nggak sabaran. Ingat seperti Pak Simon bilang, nanti kita juga akan tua, kita mungkin juga akan lambat. Jangan kita menabur, nanti kita akan menuai. Jadi mari cakap-cakap bijak-bijak hari-hari ini menghadapi siapapun. Bersyukurlah untuk orang-orang di sekeliling kita. Baik itu orang tua kita, baik itu pasangan kita, baik itu anak kita. Mari sama-sama terus belajar. Kata kuncinya, miliki ketulusan, kemurnian hati, kita bisa menguasai diri, hingga kita bisa cakap menghadapi siapapun hari ini, bahkan di sepanjang umur hidup kita. Amin. Oke, saya serahkan kepada Hengki, silakan. Oke, mari kita masuk dalam doa kita di pagi hari ini. Silakan Pak Johan. Ya, mari kita berdoa. Bapak, terima kasih atas kebaikan-Mu, Tuhan. Kami sudah memuji, menyembah, mendengar firman-Mu, Tuhan, mendengar nasihat-nasihat yang daripada-Mu, Tuhan. Biar Engkau itu tertanam dalam roh jiwa tubuh kami, Tuhan, menjadi rema dalam hidup kami, Tuhan, sehingga kami semakin hari semakin bertumbuh, semakin hari semakin mengenal Engkau lebih dalam, Tuhan. Karena kami tahu tanpa Engkau kami tidak ada apa-apanya, dan tanpa Engkau kami bukan apa-apa, Tuhan. Ajarin kami, tuntun terus, arahin kami terus melalui firman-Mu, Tuhan. Karena firman-Mu itulah pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan kami, ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, berdoa untuk Pak Buyung Li, Tuhan. Engkau memberkati dia dalam hidupnya, ya Bapa. Kau tambah-tambahkan hikmat, akal budi, kuasa, kewibawaan ilahi-Mu, Tuhan, bagi Pak Buyung, Tuhan. Sehingga ia berkenan di hadapan-Mu selalu, Tuhan. Dan berkati istri anak-anaknya, ya Bapa. Berkati doa-doa, mimpi-mimpi, kerinduan dari Pak Buyung, Tuhan. Berkati kesehatannya, Tuhan. Berkati Tuhan, Bapak. Bilu-bilu-Mu sudah menyembuhkan pilek dan tenggorokannya, Tuhan. Kami percaya Kau pakai obat, Kau pakai bilur-Mu, Tuhan, sehingga kesembuhan ilahi terjadi bagi Pak Buyung, Tuhan. Kami semua, Tuhan, biarlah Engkau selalu memberkati kami dengan firman-firman-Mu yang menyegarkan jiwa roh kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa juga untuk Pak Joni, Tuhan, temannya Lucy Lydia, Tuhan, yang di Jakarta yang sedang berobat, Tuhan. Biarlah Engkau
yang memulihkan, Engkau saja yang memulihkan semua sel-sel dan organ-organ tubuhnya yang tidak baik Tuhan. Kami percaya bila sudah menyembuhkan jamah hati, roh jiwa dari Joni ini Tuhan, sehingga dapat mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu Tuhan. Dan biarlah nama Tuhan Yesus selalu dipermuliakan ya Bapa. Berdoa juga untuk Lita Tuhan, istri Samuel Tuhan. Biarlah selalu Engkau sempurnakan kesembuhan bagi Lita Tuhan. Dan biarlah hasil biopsinya itu baik adanya Tuhan. Karena Engkau yang menyembuhkan, Engkau yang memulihkan, Engkau yang memberkati tubuh jiwa rohnya Tuhan, berikan dia kekuatan, beri dia akan pengharapan terus kepada Tuhan bahwa Tuhanlah Yehova Rafa bagi dia ya Bapa. Berkati juga Samuel dan anak-anaknya Tuhan, berikan kekuatan, berikan pengharapan lebih dari dan teguhkan iman dari Samuel Tuhan dan anak-anaknya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa juga untuk Mama Eva Tuhan, Kau berkati, Kau berikan kesembuhan juga Tuhan. Kau berikan juga kekuatan iman Tuhan, dan juga biarlah pemulihan terjadi ya Bapa, dan kesembuhan ilahi terjadi bagi Mama Eva Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih berdoa juga untuk bangsa dan negara kami Indonesia ini Tuhan. Biarlah Indonesia ini menjadi kemuliaan-Mu Tuhan, banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan bagi kemuliaan-Mu Tuhan. Pakai kami Tuhan, pakai hamba-hamba-Mu Tuhan, yang mau terus berdoa dan menjadi kesaksian bagi masyarakat Indonesia ini Tuhan, sehingga banyak jiwa yang diselamatkan juga ya Bapa. Dan juga Engkau berkati terus Presiden, Wakil Presiden, segenap aparatur negara dari yang tertinggi maupun yang terendah ya Bapa. Terlebih Engkau memberkati Jambi Tuhan, Engkau memberkati gubernurnya, Engkau memberkati para bupati-bupati di Kabupaten Jambi Tuhan, sehingga kesejahteraan negeri ini, kesejahteraan daerah kami menjadi kesejahteraan kami juga ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Mari kita berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Om Buyung, silakan tutup dalam doaku. Tuhan, terima kasih buat pagi ini, buat firman-Mu yang mengingatkan setiap kami Tuhan. Kami berdoa buat setiap kami yang hadir, juga rekan-rekan kami yang tidak hadir pagi ini, mulai mendapatkan berkat yang sama. Jika sebentar kami berpisah Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu yang terus mengingatkan kami akan firman-Mu pagi ini Tuhan. Kami masing-masing boleh mempraktekkannya mulai hari ini ya Bapak. Terima kasih Tuhan, berkati usaha pekerjaan kami, berkati istri, suami, dan anak kami Tuhan. Engkau tutup bangkus kami kemanapun kami melangkah untuk melakukan kegiatan kami dari pagi hingga malam Bapak. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semua hidup kami ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Yesus. Amin. Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.